sekalian, ini kita berada di Taman Teknologi Pertanian. Dapat mandat untuk mengembangkan sorghum sebagai edukasi, untuk edukasi dulu. Iya. Nah, sorghum ini persis jagung kalau dilihat secara performanya. Ini varietasnya namanya Bioguma 1, sorghum manis. Ini batang sudah bisa jadi, udah enak nih mau dimakan. Udah manis. Kayak tebu ya. Pakai tebu, persis kayak tebu. Jadi kalau setelah ditanam, persis kayak gunakan seplanter, cuman karena dia sangat kecil, nanamnya mah di tunggal, nah itu tuh. Jadi tanamnya cukup ditumbuhi 2. Kalau 3 dia jadi kecil. Kalau 3 itu kecil. Nah, kelebihan sorghum itu selain diambil batangnya untuk nira, 50% adalah niranya. Jadi kalau batang ini 1 kilo, berarti kita dapat sekitar 500 gram. Bukan. Kalau kita dapat 10 kilo, 10 kilo dapatnya sekitar 400 liter. 400 mili. 400 mili. Sekitar berapa persen itu? Nah, sekitar 20% lah, ya kan? Jadi kalau dia sedih. Nah, kita bisa memelihara sorghum ini dengan kondisi tanah yang kering. Karena sorghum tahan kering. Tapi cukup rakus pupuk untuk bisa menghasilkan batang besar. Iya. Jadi dia cukup rakus. Nah, tapi rakusnya itu hanya di N-nya saja dia rakus. Pertumbuhan Nah, sesuai. 105 hari sudah bisa panen. 105. Nah, waktu kalau sorghum yang lain batang dipanen tapi buah belum masak. Kalau ini buah sudah masak, batang dipanen. Panen dulu buahnya, baru batangnya dipanen, langsung pada hari itu langsung diproses, diperas. Nah, persoalannya setelah teknologi ini sudah kita kuasai, ya kan? Sudah hulu hilir, benih sudah, teknologi peras sudah. Yang jadi masalah adalah alat perasnya. Kalau kita alat perasnya menggunakan alat peras tebu yang satu-satu dimasukkan, 1 hektar kita bisa 140.000 tanaman. Karena nanamnya 22. Iya. 22 dengan jarak tanam. Jarak tanam 70-20. 70-20. Ya kan 1 hektar kan kalau jarak tanam 71 hektar, 71.000 populasi. Kalau dia 2 berarti 140.000 populasi. Nah, bayangkan kami mau meras 10 batang itu setengah jam. Kali 100.000. Iya. Kapan selesainya kan? Nah, akhirnya yang penting itu adalah alat perasnya. Alat perasnya. Bayangkan kalau dalam 10 kilo yang kami timbang dengan Pak Iwan itu 5 kilo. 5 kilo dapatnya 200 mili. 200 mili begitu dijadikan gula 186 gram. Harga setengah kilo gula sorghum 75.000. Wow. Tuh. Bedanya Karena dia bukan glukosa. Kalau tebu glukosa. Kalau ini fruktosa, sangat cocok untuk penyakit diabetes. Jadi gula, kalau searching di Google, Anda diabetes, makan gula dari sorghum. Nah, setelah diperas, dicoper, dijadikan silase untuk pakan sapi. Hanya modalnya tambah sedikit dedak, kasih 4, ya kan? Dia tetap kasih gula dikit, tapi ini sudah manis, jadi tidak usah kasih gula lagi. Nah, selama 3 minggu udah jadi. Jadi inilah ya, sayang yang itu di ratun sudah itu kan tumbuh tuh ratunannya tuh. Iya. Nah, itu udah tumbuh lagi, baru tebang. Nah, itu bisa digunakan lagi, Pak. Nah iya, 3 kali ratun masih bisa ambil buahnya. Tapi kalau setelah itu sudah nggak bisa lagi. Pupuk kandang, pupuk kandang ini nggak pakai, ini bekas ada pupuk kandang, karena Pak Iwan yang tahu. Cuman dia tidak mutlak pakai pupuk kandang, cukup pupuk NPK pelangi atau NPK potas. Seperti jagung perawatannya. Kayak jagung kemarin lah, persis. 105 hari persis. Bedanya kalau di jagung sorghum itu dia ada tebunya. Nih, nih Ada tepungnya. tepung tebunya nih, tepungnya. Ya. Nah inilah. Nah, jadi kalau kita potong, kita makan udah manis. Batangnya sudah manis. Nah, usahakanlah kalau memang ini nanti jadi project, mungkin melalui Pak Dadang di sini juga cukup benihnya. Dia belajar dulu. 140 ton biomasa atau 140.000 batang mau digiling, kalau pakai mesin giling satu itu lama. apa selesainya? 2 minggu kali. Memang belum diciptakan untuk mesin sedangnya gitu.
Karena dia kayak tebu, jadi pakai mesin tebu. Ada tapi di pabrik itu nama. Dia sistem drum tuh, 3 drum kan, 3 drum atas, drum bawah, drum belakang. Nah itu kan disedot tuh cos pakai drum bulat itu, ya kan? Bisa dimodif sebenarnya. Kayak kalau mesin tebu kan coba dibuka mesin tebu itu ada 3 drum tuh, satu di belakang, 2 di depan, kiri atas bawah. Nah masuk kan, yang belakang meras. Nah coba bayangin. Satu. Kapan selesainya? Ya, jadi sampai ini nanti kalau sudah berbuah dipotong 3 daun, 3 daun di bawahnya, ambil semua ke bawah sampai ke ini. Kalau mau ditumbuhkan lagi tinggalkan 1 buku di sini. Ya. Jadi cairan nanti dia. Diperas ya dapat gula. Kayak tebu itu bang. Ini udah gula. Ini kan udah beda tebu, Pak. Jadi gini, setelah diperas diminum aja, orang manisnya bukan main. Nah, kalau mau setelah diperas, ya kan, ditambah sedikit kapurnya kayak orang-orang apa dulu? Nyiri ya? Ya, nyiri. Nyiri, nah, supaya agak menaikkan mengurangi kadar asam. Iya. Sekitar 0,5% dari itu kasihlah kapur. Baru direbus. Kalau ingin diminum, jadi minuman, rebusnya itu rebus kurang lebih sudah agak mendidih. Angkat, kasih rasa vanila, kasih rasa apa? Oh kalau mau pakai itu. Gitu. Jadi apa? Jadi minuman apa? Minuman. Jadi setelah dia mendidih kan, disaring, baru kasih esen vanila, esen coklat, Masukin esen kopi. boba. Ya? Masuk boba. Nah, Jadi sebuah bisnis, Pak. jadi jangan bilang ini jagung ya. Iya. Ini sorghum. Jadi hanya pembedanya sorghum tuh hanya di itunya. Ya, tepungnya ini. Tepung tadi. Tepungnya. Jadi Tepungnya. yang bunganya diapain? Itu 17 makanan untuk manusia berdasarkan dia sorghum yang sehat. Ya, tapi yang paling itu adalah kayak apa? Bubur sorghum. Wah, sedapnya. Manis dia. Soalnya bisa jadi nasi. Itu di mesin juga, Pak, ngolahnya. Sekarang nggak penting karena dia kulit arinya tipis. Oh, jadi disangrai. Tapi kalau mesinnya ada namanya lesung. Mm-mm. Merek lesung, coba di searching merek lesung, pemicil sorghum. Namanya merek lesung. Karena sorghum ini sangat tipis dia punya itu. Nah itu. 17 manfaat dari satu batang sorghum. 3 manfaat ada di atas, ya kan? Kemudian ada sekitar 12 manfaat dari apa? Dari batang. Malah lebih banyak ke bawah. Batangnya, ya kan? Dari itu. Kemudian sisa yang lain dia bisa jadi biogas, bisa jadi apa namanya? Kompos. Ya, itu yang di itu. Tapi yang keutamaannya dia ini dari batang itu ada produk utamanya adalah gula. Yang kedua etanol. Yang ketiga pakan ternak. Itu yang utama.